Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini perkenalkan saya Muhammad Isap dengan NIM 4168 dari kelas Jarkodik. Nah, di sini akan masuk ke modul 7 yaitu tentang konfigurasi pengalaman IPv6. Langsung aja tanpa berlama-lama kita diberi topologi seperti ini dengan menentukan dua router, satu switch dengan dua device device ya. Di sini ada PC dan server. Oke, skenario seperti ini. Oke, kita langsung aja ke topologi. Karena di versi ini tidak ada 4231, kita menggunakan 4311 sebagai pengganti routernya di sini. Oke, sudah. Lalu tambahkan dengan switch dengan versi 2960. Tambahkan lagi dengan end-device. End-device di sini ada PC 1 dan server 1. Oke, ketika udah kita menggunakan kabel konsumen ke vConsole. Jadi kita perlu mengkabelkan berarti di sini kalau Ethernet secara lagi. Oke, baik. Oke, yang pertama kita sambungkan kabel. Buat sambungan kabel, yang pertama di sini ada copper stick through. Karena ini berbeda device. Ini menggunakan 6. Lalu yang sini itu menggunakan 5 seperti tadi di topologi. Di sini itu ada gigabit 001. Di sini gigabit 000. Di sini juga 00. Mengapa menggunakan straight through? Dikarenakan walaupun mereka dengan jenis yang sama, dengan device jenis yang sama, namun mereka di sini berhubung dengan switch. Salah satunya terhubung dengan switch, maka harus menggunakan kabel straight kayak gitu. Oke, karena sudah selesai, kita harus konfigurasi pada router switch kemudian reload. Oke, bisa pakai eraser tapi ini aja. Itu kita masuk ke kita pakai kabel konsol aja, biar gampang juga nantinya. Kabel konsol RS232 ke desktop terminal. Oke, di sini kalian masukkan template-nya. Jadi masuk ke template konfigurasi ya. Config. Ini tinggal di copy saja untuk memudahkan. Ini tuh digunakan buat menyalakan IPv6 dan IPv4 itu secara berbarengan, karena di Cisco itu tidak bisa kada ada berbarengan. Kita end. Oke, kita reload. Oke, ya udah confirm. Kita tunggu reloadnya selesai. Lalu lanjut kita apa yang kita butuhkan di sini yaitu sambungkan kabel jaringan. Bagaimana sudah, hapus konfigurasi ini sudah, kita reload juga. Perlukan konfigurasi IP address dan default gateway. Oke, kita masuk ke IP configuration pada PC A. Ini yang dimana buat IP-nya tuh di sini ya, 192 ini. Kita pasnya bisa nanti di sini 2510 2555 karena trafficnya 24. Ini possible host address 21 sudah. Terus ini buat ini yang IPv6 nya, V6 ke sini dengan prefix lainnya tuh 64 dengan default gateway FP80. Oke, sudah. Itu kita ke server juga dihitung sebagai PC ya, karena fungsi kurang lebih sama, fungsionalitas dan interface itu sama. Jadi kita masukin PC di sini.
buat sharpness masnya itu 27, berarti 252. Default gateway nya sama tapi menggunakan 225. Kita ganti belakangnya ini IPv6 nya 64. Default nya juga jangan lupa. Oke, udah selesai buat dua PC nya. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita mengkonfigurkan IP address gateway. Udah, kita konfigurasi router 1 ISP dan switch. Biar lebih gampang kita beri nama sesuai dengan apa yang ada di modul aja. Switch 1 yang ini tuh ada router 1, sini ada ISP, sini ada eksternal, di sini ada VCA. Oke, selesai. Oke, karena selesai, kita konfigurasi awal buat router 1. Ada kabel kosong, kita pindahkan aja kabel kosongnya. Konsol di masuk terminal. Oke. Ctrl C, EN Conviti. Untuk singkat waktu kita bisa kopas aja ini di sebelah ini. Misalkan sudah masuk ke konfigurasi terminal, itu udah aman. Oke, sini udah change startup segala macam sudah. Oke, kita harus simpan konfigurasi. Oke, kalau gitu kita ke EX dulu. Kita udah EN kan, copy running min config startup min config untuk menyimpan. Ya, oke, udah kita simpan. Kita lanjut lagi ke tersatu, udah menyalakan interface G0 dan G001 ya, sini udah menyala. Kita lanjut ke ISP, dan di ISP juga sama. Oke, sudah hijau di sini, itu udah pack. Kita konsol, berarti ISP juga kurang lebih sama, yang membedakan hanya nama dan segala dengan IP address-nya aja. Ctrl C dan connectivity. Sudah masuk ke interface. Oke, chainnya udah startup, jangan lupa simpan juga, copy running config
Jadi lanjutkan, langsung aja start up. Ini config. Yes. Oke, selesai. Kita masuk ke ini, ke switch. Di sini pun sama, quantity, copy paste. Oke, sama copy, running, config, up, config. Udah selesai buat konfigurasi. Kita masukkan ke table iBreak, jadi ini buat penghubung segalanya nanti. Jadi IP hostnya itu bakal masuk dari semua device, mulai dari eksternal, mulai dari ada ISP, ada PC, ada dari dia sendiri, router satu sendiri, yang dimana itu ada IPv4 nya dan IPv6 pada tiap device nya. Kita copy aja sama biar cepet. Oh, belum di config. Oke, ini mereka udah masuk semua. Lanjut. Oke, pada kedua kita disuruh mengeping jaringan, dimana kita uji konektivitas jaringan menggunakan VCA. Kita langsung aja ke VCA, berarti kita command prompt dan harus sukses ya. Kita coba di sini, kita copy, kita paste. Oke, di sini udah dapat balasan, dapat reply dari 192.168.111 di default gateway-nya ya. Dapatkan. Nah, dalam contoh ini request masuk 3 bulan dikirimkan dengan tanpa ada paket loss. Ini ada waktu verification, biasanya dapat pertama sejalan dengan requestnya di sini ya. Di sini bisa dilihat sendiri sudah berhasil 55-nya. Lalu kita coba dengan yang IPv6, tadi kan IPv4, sekarang IPv6. Kita coba. Oke, dan terasa ada balasannya semua. Oke, ini. Lalu dari phishing A ping alamat tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah TTL time to live atau oke. Buat bedanya TTL dan hop limit, untuk TTL di IPv4 disebut TTL, jadi yang di belakang ini. Lalu buat yang IPv6 itu namanya hop limit. Kita harus cek durasi. Oke, masih lama. Kita mulai dari ping pertama. Kayak 10 di sini ping. Oke, di sini untuk average round-nya ya, ini average round trip time MS itu ada rata-rata ya, berarti rata-ratanya di sini terus 12. Yang di sini TTL-nya 128. Lanjut. Kita selanjutkan di sini. Itu 10 ya berarti. Oke, buat TTL-nya itu sama 128. Atau ini hop limit ya namanya, bukan TTL. Oke, buat average rate-nya rata-rata 52 ms. Lanjut ke router. Rata-ratanya 4.
dulu. Oke, sama tapi berhasil ya. Kalau berhasil ini bisa kita harus ulang karena satunya itu delay dulu dia tetap 0 ms 025 lanjut proses bisa sama kedua average-nya 0 025 ini lanjut ini punyanya lupa satu average-nya kita copy oke, dua lima lima. Oh ini harusnya 255 oh saya lihat di sini average nya itu ada 10 ini 255 bukan 27 nggak apa-apa benar 255 ya teman-teman kita lanjut lagi ini satu ini pasti ada delay oke maka ini delay kita kasih delay saja seperti itu berarti ya yes di sini 254 jadi diulang nah 254 ini 12 lanjut ke mbak unit lagi itu transfer S3 200 di sini tuh 225 ini ada belum oh ada berapa lama di sini oke sudah sini lanjut lagi ke 226 ya ya 26 besar lah ini bukan berapa lama buat TTL nya 126 benar atau cewek external ini terus kita akan benar kita 12. Oke, buat review telah selesai. Jadi kita udah ngecek tiap pingnya, udah kita dapat time to live dan hop limitnya dari tiap-tiap device di sini. Kita langsung ke lanjut langkah kedua yaitu gerakan PCA, di mana PCA ini kita bisa ngeping dengan ping. Jadi ping sendiri sudah saya jelaskan tadi, ping itu buat mengecek unreachable dari utilitas setiap device-nya. Tuh. Kita masuk ke bagian command prompt di sini. Nah, di sini kita menggunakan ping minty dengan menggunakan ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat di reachable. Jadi kita gunakan untuk meng-reachable. Kita masuk ke sini aja, kita kasih minty ini. Oke. Video ini bakalan terus begini. Oke, pada putar ESP kita sudah bisa menunjukkan bahwa dia reachable, jadi dia jalan terus. Oke, bukan oke hal penting tapi dapat menentukan apakah oke hubungan kembali ke thread dan aktifkan enable interface pada router menggunakan perintah no shutdown sebelum gerak ke langkah berikutnya. Oke, sudah. Oke, kita matikan dulu buat ESP nya. ESP kita bisa matikan, tapi kita masuk ke Gigabit 1 ini kita shutdown di bagian sini, jadi dia bakal down. Lalu kalau kita cek di PCA itu harusnya dia menampilkan
SMP baru. Oke, yang pertama adalah disampaikan adalah destination unreachable. Jadi destinasinya tuh tidak tercapai karena kan kita putus gitu. Kita Ctrl C penghentian, ya kan. Jadi pesan airline tapi adalah destination host unreachable, ya, unreachable. Jadi tidak tercapai. Oke, sudah. Jangan lupa di shutdown kembali, dinyalakan kembali. Oke. Di stepnya bakal up lagi. Jadi dia bisa berjalan lagi. Lanjut lagi, ping Francisco dengan perintah ping diuji menggunakan R1 dan switch. Jadi kita nyoba buat ke R1, ya, kita ke R1 lalu ke switch terminal. Oke, kita ngeping 6 n kita pasang dulu karena tapi sending 5 success rate 80%. Kenapa tidak 100%? Kalau kita lagi kita harusnya 100%. Dikarenakan satunya IP, ya, jelaskan. Kini migrasi karena sampel tidak bersifat resmi dengan dapat informasi. Oke, pertanyaannya, IP address apa yang digunakan? Oke, itu bisa digunakan. Oh, jika kita menggunakan coba pick eksternal, ya. Kita harus dengan eksternal, bisa. Oke, Android tempat tidak bisa, tidak terbaca. Dan saya eksternal juga sama. Sebenarnya satu host baru terada dapat menggunakan ping kemudian. Ya, sebenarnya ping eksternal ini tapi tidak terkonek, ya. Ping eksternalnya bisa kalian lihat. Ping eksternal tempat setting eksternal ada rekomendasi bersama not running. Jadi misal pun sama kayak begini, kan, tetap tidak kebaca. Cuma kalau ke eksternal itu mengacunya, dia bakalan mengacu ke yang ini. Kalau ditanya dia tuh bakalan mengacu ke pin yang ini. Ada yang gunakan addressnya pakai ini, pakai menggunakan 291 IPv4 nya. Oke, karena sudah di sini durasi dulu. Kita lanjut ke step selanjutnya, yang dimana kita diminta install eksternal sebagai IPv4 target, tekan untuk oke, kita bisa set ini ternyata ping di sini. Ping, ya. Jadi kita pilih IPv6, ya, IPv6 dengan target rootnya itu ini. Pastekan ping IPv6 yang ini. Oke, responnya oke, saya kasih repeat kalian 100 2 n. Oke, 100 ini. Bisa juga kalian samakan kayak tadi. Kayak ini. Kalau punya bebas.
Recount di sini sending, oke. Repeatnya belum setting ya, harusnya itu 1000. Jadi ketika nanti dipotong sendirinya ya, jadi ini kan 1000, jadi ini itu kan mengindikasikan bahwa dia mendapatkan reply balasan gitu kan. Jadi setelah sudah, nah nanti ketika apa namanya dicabut, kan ada disuruh mencabut koneksikan ulang. Jadi koneksi ketika dicabut atau timeout itu bakal digantikan dengan u titik u titik u titik sampai dia jadi gila. Tapi di susah seretnya kan 99 70 dan 30 itu dari sini karena kan sempat tidak terkoneksi gitu, sempat putus terkesannya itu. Maka menjelaskan bahwa saudara tersebut unreachable saudara protokolnya. Jadi ini reject berarti 1 2 3 4 5 6 7 7 itu 7 kali ngirim tuh nggak sampai itu, makanya ditandakan dengan U kayak gitu. Lanjut ke latihan 3 menggunakan threshold dan threshold coba. Jadi buat threshold ya, itu biasanya itu untuk menunjukkan jalur atau path-nya dari misal kita ingin threshold dari PCA ke ini PCA ke eksternal kayak gini. Langsung aja kita coba. Itu bakal muncul patch-patchnya lewat mana. Command prompt ini. Oke, kita command prompt di mana ini threshold ya. Threshold di sini kita gunakan 209.165.200.226. Nah, di sini bakal muncul patch-nya yang menandakan dari PCA ke eksternal itu lewatnya kemana dulu. Dari PCA ya itu ke R1, terus dari R1 itu ke ISP, dari ISP itu ke eksternal. Jadi gitu, itu langkah itu buat patch-nya, buat jalurnya lewatnya di mana. Ini terbilang reachable gitu. The hop terakhir ini itu menandakan dia ini. Kalau misalnya dari IP address-nya ini kan milik eksternal, ini milik ISP gitu. Gampang lihatnya itu dari situ. Ini ada opsi tambahan juga untuk digunakan MIND, yaitu kita lanjut aja ke threshold. Di threshold sedikit berbeda juga dengan yang threshold ini. Kita masuk ke R1 harusnya. Masuk ke R1 di sini. Kita pakai ini threshold dengan 29.165.200. Nah, ini memunculkan buat lewatnya juga sih, lewat mana dari mana juga kurang lebih sama. Jadi threshold itu tambahan. Jadi apa ya? Dia memunculkan gitu di sini sama sih kurang lebih, cuma dibalik aja gitu. Kita coba juga buat yang IP ini ya, IPv6 nya buat kita threshold. Oke, sama. Nah, sekarang kita ke latihan 4. Sebenarnya karena durasi ya cukup, saya cut dulu. Oke, kita langsung lanjut ke latihan keempat. Ini terpusat pada topologi jaringan. Kita harus kopas ini dulu. Masuk ke ISP. Kita timpa gitu, kita exit dulu aja di sini, exit. Oke, kita udah masuk ke config di sini. Paste kan aja. Oke, berhasil. Kita baca per langkah dulu. Gunakan perintah ping dan threshold dari PCA. Anda dapat memastikan perintah threshold untuk kertas jaringan end-to-end hasil ini menunjukkan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, tapi tidak mempunyai kertas jaringan eksternal. Satu cara persoalan jaringan adalah menekan ping setiap hop dalam jaringan eksternal, terutama jika mengetahui dapat. Oke, berarti kita harus ping beberapa kali ini. Jadi kita pakai ini. Kita harus ping terlebih dahulu di sini. Kita coba ping.
kita ping dari tiap-tiap IP address ini. IP addressnya milik ISP, IP addressnya milik eksternal juga kita ping untuk menandakan bahwa dia tuh bisa nyampe ke ISP atau nyampe ke tujuan, tapi dia nggak reachable, nggak unreachable buat ke eksternal. Oke, kalau begitu kita naik dulu, lebih gampang. Oke, sini kita coba dari router. Coba ping milik router. Oke, bisa ya di sini. Kita coba ping ini 64 ya di ISP. Apakah nyampe? Ping. Oke, nyampe ya. Berarti masih nyampe buat di situ. Kita coba di ISP. ISP interface gigabit 1. Ping. Oke, pada PGSP gigabit interface 1 itu ternyata sudah unreachable, berarti kita dapat kemungkinan ada yang bermasalah pada ISP atau di routernya juga itu bermasalah juga. Jadi kita cek lagi di setnya, karena kita udah tahu di ternyata itu di situ buat akar permasalahannya. Kita bisa gini aja, itu kita trace up, kita cek apakah benar pada ISP interface gigabit 001. Oke, ini R1 ya, ini R1. Oke. Di ketiga itu ternyata unreachable karena ada titik, tidak membalas reply di sini. Kita ke bawah lagi. Oke, gini. Nah, berarti kita tahu ternyata rutinitas pilihan 64 itu kita masih tercapai di sini. Di yang gigabit 0, ternyata di interface 001 tidak tercapai. Saya dapat mencapai router SSH dan services dari PC router. Soal kualitas jaringan adalah jaringan 224 ping default gateway ke eksternal, yaitu interface gigabit. Berarti kita sebelum kita kan belum melakukan ping di eksternal, namun ketika kita coba ping pada ISP gigabit itu ternyata itu sudah reachable di sini, dan ini benar, yaitu interface gigabit 001 dari router ISP. Dan harapan kita itu benar. Nah, tapi tidak sama. Oke, kita kita kontrol C dulu biar diam. Oke, baik. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari show run. Oke, baru interface. Oke. Kita ke ISP begitu. Ini kita pakai show run. Oke, detect sampai sini. Oke, darso interface IP interface brief di sini. Tapi ada konfigurasi yang suatu IP yang salah, betul kan? Oke, kita udah ketemu di sini ternyata. Bentar, kita cek di atas. ISP gigabit ini nggak ada. Oke, ternyata di sini tuh ada yang janggal, yaitu kalau bisa cek di gigabit interface 1 itu 192.168.81, yang dimana ini nggak ada hubungan dengan yang lain. Yang lain kan pakai 0101, dan ini tiba-tiba ada 8. Tidak ada konektivitas pada jaringan juga. Sekarang ulangnya proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Berarti kita tinggal ganti IP address-nya kalau begitu. Jadi kita bisa masuk ke INT dulu. Kita masuk ke RVT dulu. RVT INT
G0 G001 di sini ya. Jadi di mana IP address yang kita masukkan tadi itu salah di sini harusnya. Salah. Kita bisa ikuti topologi yang di atas saja kalau begitu. Oke. ISP ya, ISP. Kalau kita cek yang di atas ISP nya sendiri nih, interface 1 dia pakai 192.168.8.255.0. Oke, buat ininya benar, tidak ada masalah, berarti aman. Sini juga bentar, kita cek lagi. Berarti itu kita ini aja, kita masuk dari, karena tadi gak bisa buat 192.168.8.255.1, kita ngikut dari yang atas saja. Kita udah masuk interface Giga 1 kan, kita masuk itu dari sini aja, kita ubah ya, kita ubah dari sini aja. Oke ya, kita udah ganti. Sekarang kita coba ping lagi di PCA, semoga bisa. Oke, di sini ada ping. Oke, sudah bisa di sini. Kita coba ping lagi buat eksternal 226. Reachable atau enggak? Oke, rekan pertama oke, reachable karena saya ERP. Oke, baik bro, sudah selesai buat troubleshooting topologi, cek durasi. Oke, saya lanjutkan buat ada pertanyaan. Oke, lanjutkan lagi. Jadi pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping threshold dari mencapai perangkat asal sampai isu konflik konektivitas network? Di sini itu ada beberapa, yang salah satunya itu yang biasa sering kita proses itu firewall, yang biasanya itu memblok ICMP. Jadi firewall blok ICMP ya, itu salah satunya. Terus yang kedua itu ketika ACL, access control ratio, juga sama, itu memblokir ICMP, ACL ya, access control list. Udah, lanjut lagi. Terus ada juga kalau nggak salah itu NAT ya, NAT itu konfigurasinya salah, jadi NAT false confi gitu aja. Tidak. Jika Anda melakukan suatu ping tidak ada remote pada network, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping? Tidak ada dalam report. Oke, apa maksudnya? Jika Anda melakukan sesuatu yang valid, apa aja yang harus dicek? Ketika kita tidak ada pada remote network, itu biasanya itu muncul kayak tadi, destination host unreachable. Terus ketika melakukan ping ke tempat yang valid dan menerima respon, apa yang harus cek? Beberapa banyak yang harus dicek. Misal contohnya itu ada juga kayak cek routing bisa, terus cek gateway gitu. Jadi bisa cek routing, gateway, juga subnet juga bisa, INT tujuan apakah up itu bisa juga. Lalu kan ada dalam satu network berbasis pesan apa yang ditampilkan oleh dari tingkat network. Biasanya itu ada dua ya, kalau semisal dikasih pesan apa dihasilkan. Kalau dari itu sama ya, yaitu destination host unreachable, terus menghasilkan RTO atau request timeout. Request timeout gitu.
Berapa nilai IP4 TTL pada host Windows dan berapa nilai IP4 TTL ditekan pada perangkat Cisco? Kalau TTL pada Windows itu 128, kayak tadi yang satunya tuh 255 ya, bukan 225, jadi salah. Lalu berapa nilai dari IP4 hot limit yang diatur pada host Windows dan berapa nilai kurang lebih juga sama, enggak, 126 dan 254. Jadi sudah saya buat time modul 7 itu ke 8. Saya Muhammad Tisa, saya tutup, mohon maaf dari salah kata. Saya membuka kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.